Sebelum menonton video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk berlangganan gratis. Salam hidroponik. Pada video kali ini saya akan membahas berbagai hal yang menjadi kendala dalam berkebun hidroponik. Yang pertama adalah lumut. Lumut dapat menghambat pertumbuhan akar pada tanaman. Masalah berikutnya itu hama ya teman-teman. Nah ini hama, kalau kita lihat untuk daerah yang seperti ini, itu hamanya biasa seperti keong. Nah ini ya, bekicot ya, bekicot daun, siang-siang juga makan ya. Jadi ini kita buang atau kita rendam di air aja, nanti dia akan mati. Biasa juga dibasmi, diinjak atau disemprot, tapi lebih saya sarankan untuk dibunuh secara konvensional saja ya. Hama yang lainnya itu seperti ulat. Nah itu biasa datang dari kupu-kupu yang bertelur di daun tanaman. Kemudian biasa juga seperti ini. Nah ini ada di belakang daunnya. Nah biasa di belakang daunnya itu ada kutu daun, kutu putih atau kutu hitam. Nah itu bisa saja menyerang tanaman kita di kebun. Untuk mengatasinya Anda bisa semprotkan dengan rendaman air tembakau atau menggunakan minyak biji mimba. Kalau minyak biji mimba lebih efektif untuk red spider atau kutu merah ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang ada pertumbuhannya yang lebih besar, lebih bagus, dan ada juga pertumbuhannya yang terhambat. Nah ini biasanya kalau pertumbuhannya terhambat ini memang ada lumut di rock woolnya. Nah kita lihat di sana. Nah ini ada lumut di rock woolnya. Sementara yang subur ini tidak ada ya. Kita lihat di sana. Nah itu warna rock woolnya saja, warna kuning coklat seperti itu. Sementara yang kerdil itu biasanya ada ditumbuhi lumut di rock woolnya. Jadi lumut itu termasuk memperhambat atau menghambat tanaman kita untuk tumbuh. Gejala kekurangan nutrisi. Nah seperti ini teman-teman. Kalau kekurangan nutrisi atau ppm-nya rendah, ini karena kemarin 3 hari lupa dinaikkan ppm-nya sehingga daunnya itu menguning. Nah, di sini juga kita lihat jika rock wool-nya berlumut seperti ini dalam persemaian, dia akan menghambat pertumbuhan tanaman. Artinya dalam persemaian memang tidak boleh terkena nutrisi dulu. Nah bagusnya sudah terkena nutrisi saat diinstalasi. Kalau kita lihat di tetangganya, nah ini pertumbuhan padahal usianya sama, nutrisi sama, tempat yang sama, tapi pertumbuhannya berbeda. Kita lihat di dalamnya tidak ada lumut ya. DL dan Doni. Oke, masalah berikutnya itu adalah kebersihan instalasi. Misalnya ini lumut ya. Nah, ini bisa naik nanti ke rock wool-nya kalau tidak dibersihkan. Kemudian lingkungan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kita, baik itu yang menghalangi atau yang membantu. Seperti ini di lingkungan saya, masih di hutan, masih ada semak-semak, jadi kemungkinan besar terserang oleh hama belalang seperti ulat juga sangat memungkinkan. Kemudian dekat juga dengan tanaman buah, bisa jadi terserang juga leaf miner atau lalat buah. Nah, yang berikutnya itu ada C-nya di sana. Yang berikutnya itu adalah kebersihan dari atapnya. Nah ini atapnya harus kita bersihkan karena ini bisa menghalangi sinar matahari masuk
sehingga menghambat juga pertumbuhan tanaman. Nah, ini bentuk red spider atau kutu daunnya, kutu merah ini. Jadi kalau terserang red spider itu tanamannya akan seperti ini, kuning, bercak-bercak, dan di bawah daunnya biasanya lebih banyak. Kita coba lihat. Nah, ini dia, lebih banyak ya. Dia bersembunyi biasanya di bawah daun. Nah, ini bisa diatasi dengan neem oil atau minyak biji mimba. Itu yang secara organik, tapi kalau secara kimia tidak saya sarankan. Tetapi kalau teman-teman berkehendak, bisa dilakukan pencegahan atau penyemprotan untuk menanggulangi red spider ini menggunakan cairan atau pestisida kimia. Kemudian kita akan lihat tandon nutrisinya. Nah, ini tandon atau bak nutrisi harus tersedia banyak air ya, agar ketika siang hari terkena sinar matahari pipanya, air di bak ini tidak terlalu panas sehingga tanaman tidak mudah rebah ya. Saat siang hari kalau teman-teman itu rebah atau layu, nah itu biasanya air nutrisi di dalam bak ini, di bak tandonnya itu biasanya sedikit atau kurang besar ya tandonnya. Jadi pengaruh sekali besarnya tandon atau jumlah air yang ada di dalam tandon itu atau di dalam bak semai terhadap kesegaran sayur-sayurnya. Jadi begitu ya teman-teman, harus diperhatikan bahwa untuk ini 5 pipa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pipa, harus kita menggunakan tandon yang berisi 100 liter air, sehingga ketika siang hari itu tanaman tidak layu ya. Kemudian kebersihan lingkungan juga harus diperhatikan. Nah, ini di dekat pohon jambu yang sedang berbuah. Ini biasanya banyak ulat atau kutu kebul, kutu daun juga biasa banyak. Kemudian arah datang matahari juga harus diperhatikan teman-teman. Jadi usahakan membuat kebun yang terkena sinar matahari pagi langsung ya teman-teman. Nah, ini datang matahari di sana. Nah, saya buat instalasinya di sini sehingga tanaman itu tercukupi sinar mataharinya. Untuk hasil tanaman yang lain teman-teman bisa lihat di foto berikut ini. Di instalasi yang sama dan di tempat yang sama ya teman-teman. Di sini di kebun di satu instalasi ini hidup mesinnya itu dari jam 7 sampai jam 4 sore ya teman-teman. Nah, ini sudah mati listriknya dan mesinnya sudah tidak bekerja lagi. Nah, dalam satu instalasi ini saya tanam berbagai jenis tanaman, yaitu ini ada bayam, bisa ditanam bayam dan dicampur dengan ini sawi. Nah, nanti ketika bayamnya ini sudah panen, nah sawinya ini menyusul. Kemudian saya tanam juga sawi itu caisim. Nah, ini sawi samhong. Ini tutorialnya sudah ada ya, bayam sudah ada tutorialnya, silahkan nonton di video kami yang lainnya. Itu sawi caisim juga sudah ada tutorialnya. Kemudian saya tanam juga daun bawang. Nah, di sana daun bawang ya, lumayan buat bumbu ya. Nah, itu campur-campur bisa. Ini sebenarnya bisa tanam seledri juga, tapi saya kemarin kehabisan benihnya, jadi saya tidak tanam. Ini yang subur-subur ya. Ini satu usia semua teman-teman. Satu usia tetapi berbeda ukuran. Memang itu tergantung juga pertumbuhan dan kendala dari tanaman itu sendiri. Baik kendala dari benihnya, kendala juga dari misalnya ada lumut di
di nutrisi di rock woolnya atau di media tanamnya, atau juga kekurangan nutrisi. Sekian video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk dapat berlangganan gratis dan nyalakan loncengnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share jika video ini bermanfaat, agar manfaatnya dapat dinikmati banyak orang. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam hijau, salam hidroponik.